mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus, supaya Tuhan kami percaya Tuhan, kami akan terus mengalami Tuhan Yesus keindahan hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Engkau pagi hari ini kepada kami semua. Kami siap ya Tuhan, karena kami telah mempersiapkan hati kami Tuhan untuk terus menerima hal-hal yang luar biasa daripada Engkau. Bukan hanya hari ini saja, tapi setiap harinya Tuhan Yesus, kerinduan kami untuk mengalami perubahan demi perubahan, untuk mengalami Tuhan satu hal yang luar biasa daripada Engkau Tuhan Yesus. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua pagi hari ini Tuhan. Terlebih bagi hamba-Mu juga Tuhan Yesus, yang tidak ada apa-apanya Tuhan, Engkau berkati, urapi kami semua Tuhan Yesus, sehingga setiap apa yang disampaikan tidak lalu sia-sia, tetapi Tuhan setiap apa yang ditaburkan oleh Engkau sendiri Tuhan, menjadi satu rema dalam kehidupan kami, supaya kami boleh kuat berjalan bersama dengan Engkau hari ke hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sudah memberkati kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Tuhan Yesus baik, bahkan tidak pernah berubah. Ya. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tapi kita manusia harus berubah di hadapan Tuhan. Ya. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Ya, kita akan belajar dari sebagian firman Tuhan. Tidak banyak, tapi saya percaya Tuhan kita yang luar biasa, Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita akan terus mengajari kita setiap harinya. Karena ini kerinduan kita, kita harus belajar kepada Tuhan. Tidak ada guru yang lain yang sempurna selain guru kita Yesus Kristus yang sempurna, yang akan terus mengajarkan kesempurnaan kehidupan dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu bahwa hari-hari terakhir ini kejadian demi kejadian yang kita dengar, berita demi berita yang terjadi di dalam kehidupan semuanya itu, karena kita tahu bahwa memang dunia ini semakin hari semakin tidak membaik. Ya, orang-orang akan mencari kepuasan dirinya sendiri, macam-macam. Ya, oleh karena jabatan, oleh karena apa, semuanya itu boleh menjadi satu kejahatan bagi setiap manusia kalau dia tidak hidup mengenal sepenuhnya pribadi daripada Yesus. Kita tahu hari-hari ini, kita tahu bahwa berita yang memang sedang hot ya, di mana di Indonesia sana sedang aparat sama aparat boleh saling bunuh-membunuh. Karena apa saudara? Karena itu semua karena kejahatan demi kejahatan itu sedang terjadi, saudara. Nah, kita manusia, kita orang yang hidup dalam Tuhan, apakah kita terbawa arus, atau kita memang menyadari bahwa itu semua akan ada di dalam firman Tuhan, akan digenapi dan sedang digenapi oleh Tuhan. Saudara, ada satu statement yang dikatakan bahwa siapa yang bisa kita percayai di dunia ini, saudara? Harusnya kan, kalau di sini mungkin aparat pemerintah atau yang boleh kita takuti, yang boleh kita, artinya boleh menjaga kita merasa aman mungkin. Tapi ada orang lain mengatakan polisi aja kita tidak bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya itu hanya polisi tidur. Ya, karena memang dia setia di situ. Kan gitu ya, polisi tidak bisa dipercaya lagi. Tapi hanya polisi tidur, saudara. Nah, sekarang yang kita percaya itu ada satu pribadi yang memang membuat kita harus kita percaya sama dia. Karena dia yang sudah mengangkat hidup kita ini, yang dari kehidupan yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang kehidupan yang bobrok sekalipun, tapi Tuhan tidak boleh gitu. Tuhan melihat keistimewaan, karena kita ini berharga di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu mengangkat kita, membawa kita ini supaya kita itu harus percaya kepada Dia, percaya kepada memang Sang Pemberi kehidupan kepada kita. Nah, kalau kita tidak percaya kepada Dia, kita percaya kepada manusia, kita percaya apa yang kita lihat secara mata jasmani kita ini, kita akan menjadi kecewa, kita akan melihat, artinya kita bisa berjalan, tapi pada saatnya kita akan down, saudara. Tapi kalau Tuhan membawa kita untuk kita harus percaya kepada Dia, saudara, berarti Tuhan itu memang betul-betul telah memilih kita untuk kita harus pribadinya saja, jangan yang lain-lain, saudara. Jadi
Tapi hari ini saya berkata, saudara, saya tidak jauh berpanjang lebar berbicara, tapi saya berbicara tentang mengambil bagaimana mata kita ini harus tertuju kepada Tuhan. Ya, mata yang tertuju kepada Tuhan. Saudara, untuk kita membawa mata kita ini, penglihatan secara rohani itu tidak mudah. Memang gampang untuk mengatakan mata ini harus tertuju kepada Tuhan, tapi di saat kita perjalanannya waktu, saudara, terkadang kita susah untuk melihat senantiasa hanya kepada Tuhan, saudara. Karena apa? Karena masih ada hal-hal yang lain di sekeliling kita untuk berusaha untuk membuat kita ini fokus kita hanya kepada satu hal saja, tidak lagi fokus kepada Tuhan. Makanya hari ini kita belajar bagaimana kita harus, mata kita ini harus tetap tertuju kepada Tuhan. Kita buka dulu dalam pembacaan kita Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-25, 26, 27. Dan kita lanjutkan nanti dalam pembacaan Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Kita baca dulu dalam Amsal pasal yang keempat ayat 25, 26 sampai dengan 27. Saya bacakan di sana dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ya. Sampai situ dulu. Dikatakan biarlah matamu memandang ke depan. Saudara, adakah kita penglihatan kita kalau kita berjalan, kita memandang ke belakang? Saudara, pasti ada sekali-sekali kita melihat ke belakang. Dan tapi firman Tuhan hari ini mengatakan biarlah matamu, mata saudara dan saya itu terus memandang apa yang ada di depan sana, saudara. Kan belum kita tahu apa yang ada di depan mata kita. Jadi ini bisa berbicara tentang, bisa ada identiknya juga dengan iman. Karena iman itu berbicara sesuatu hal yang belum kelihatan di depan mata kita, saudara. Dan dikatakan, biarlah matamu terus memandang ke depan. Kata terus ini berarti, ya, tidak ada berhentinya, ya, tidak ada putus-putusnya, tidak ada hentinya, saudara, untuk melihat suatu hal ke depan. Tadi dikatakan bahwa mata kita ini harus tertuju kepada Tuhan. Ya. Firman Tuhan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu, saudara. Tataplah mataku. Ya. Kalau orang menghipnotis seseorang itu, dikatakan jangan tatap yang lain, tatap matanya, saudara. Saudara, tatap matanya akan, orang yang menatap matanya itu, kalau orang menghipnotis kita, saudara, kadang-kadang ada lewat mata, ada lewat dia tepuk kita, terhipnotis, akhirnya terbawa. Kita seperti tidak tahu apa-apa, saudara. Tapi firman Tuhan hari ini bukan seperti itu. Tuhan mau supaya kita menatap tatapan mata kita itu terus ke muka, ke depan, saudara. Ada apa di sana, saudara? Ada sesuatu hal yang Tuhan sediakan, karena Tuhan itu sudah berjanji, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan itu berjanji ya dan amin. Kalau manusia berjanji boleh dia ingkari, tapi kalau Tuhan berjanji tidak pernah Tuhan ingkari. Mungkin kita lupakan janji Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupakan janjinya kepada saudara dan saya. Tapi yang intinya Tuhan mau itu, apakah mata kita ini tetap tertuju kepada Tuhan? Apakah mata kita ini tertuju kepada yang lain, saudara? Nah, ini jadi pertanyaan buat saudara dan saya. Ya, terkadang memang harus kita, ya, namanya kita masih hidup dalam kedagingan kita, dalam daging ini, ya. Pasti ada sewaktu-waktu kita akan melenceng sedikit dari apa yang Tuhan mau. Tapi saudara, Tuhan punya memberikan rohnya yang kudus, yaitu yang selalu memperingatkan kita, ya, supaya kita pada saat kita mungkin lupa, kita tidak sadar bahwa kita sudah lari dari pandangan kita kepada Tuhan, maka Roh Kudus mengingatkan kita untuk lihat tuh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, lihat tuh Tuhan yang mengasihi engkau, lihat itu Tuhan tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendiri, lihat tuh penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidupmu. Tapi terkadang kita lupa, saudara, karena kita saking asiknya dengan pandangan mata jasmani kita yang menipu diri kita sendiri, saudara. Makanya di sini dikatakan bahwa biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka, ya. Terus diberkatakan ayat 26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalan.
ulangi lagi, tetap. Tadi terus dan tatapan matamu tetap, saudara. Kata tetap ini dalam saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia itu katanya tidak berubah-ubah. Ya, tetap di situ ya di situ. Meskipun banyak hal yang lain yang berusaha untuk membawa kita maksudnya untuk berusaha mengalihkan, tapi mata kita ini tetap hanya kepada Tuhan, tetap. Meskipun banyak hal yang kita alami dalam setiap harinya kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata, apakah matamu tetap melihat kepada Tuhan? Tetap jalan kita ini, ya, tetap dalam segala jalan. Jalan siapa? Jalannya Tuhan, saudara. Kadang kita mengikuti jalannya kita sendiri. Maunya kita berjalan jalan kita. Kita mau apa yang kita mau, apa yang kita mau kita lakukan. Kita berusaha untuk lari dari apa yang Tuhan mau untuk kita harus jalan. Karena agak sulit kalau orang tidak berserah sungguh seperti tadi pujian dikatakan berserah, percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak berserah dan percaya kepada Tuhan, agak sulit untuk mengikuti jalan daripada apa yang Tuhan mau kita lalui. Karena kita mau mengikuti, lebih baik aku jalan lebih enak mengikuti kata hati kita, kata jalan-jalan yang kita lalui sendiri daripada kita mengikuti jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu pasti ada tantangan, rintangan. Gak satu kaligus seperti orang berjalan jalan tol. Kalau kita berjalan mengikuti jalannya Tuhan, seperti kita berjalan di jalan tol, memang Tuhan itu janjikan, tapi itu akan membuat saudara pernah nggak kalau berjalan di jalan tol, saking lurusnya, saking tidak ada halangan, akan membuat kita ngantuk, saudara. Nah, sama seperti itu, saudara. Kalau kita berjalan, Tuhan izinkan untuk kita berjalan tetap di jalan itu, meskipun ada hal-hal yang kita alami sering membuat kita itu kadang-kadang turun, kadang naik, kadang-kadang hati kita lemah, kadang-kadang semangat yang luar biasa, antusias luar biasa, tapi kan ada waktunya kita diizinkan juga untuk mengalami hati mulai, saudara, ya ada sedikit ininya. Tapi karena itulah seninya di dalam kehidupan kita mengiring akan Tuhan. Nah, di situ kita baru menyadari bahwa kehidupan ini terbatas di hadapan Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan yang menuntut kita ke jalannya Dia. Mungkin kita bisa berjalan sehari, 2 hari di jalan yang kita mau, tetapi pada saatnya kita akan mengalami jalan buntu, saudara. Tetapi kalau kita mengikuti apa kata Tuhan dan mata kita tetap hanya kepada Dia, tatapan mata kita itu hanya melihat kemuliaan Tuhan, hanya melihat janji Tuhan, hanya melihat betapa baiknya Tuhan, betapa kasihnya Tuhan kepada kita, saudara, maka kita akan dimampukan meskipun ada tantangan, meskipun ada hambatan, meskipun ada yang berusaha untuk menghentikan jalan kita dalam Tuhan, saudara. Kita akan tetap ada usaha, ada satu ada satu kekuatan yang dari Tuhan itu untuk membawa kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan, saudara. Ya, jadi dikatakan bahwa mata ini adalah identik dengan penglihatan. Nah, saudara, kita tahu bahwa dengan mata kita bisa melihat hal yang baik dan hal yang buruk. Dengan mata juga kita bisa melihat kelebihan seseorang dan kekurangan seseorang. Tetapi apakah pandangan mata kita ini dengan pandangan kasih dari Tuhan? Apakah kita melihat kehidupan seseorang itu dengan kelemahannya, dengan kelebihan, dengan kekurangannya, dengan baik dan buruknya? Apakah kita masih melihat dengan pandangan mata Tuhan, pandangan mata kasih Tuhan? Terkadang kita melihat kekurangan seseorang, kita melihat dengan pandangan mata kita, bukan pandangannya Tuhan. Kemudian kita mulai, saudara, mulai menilai, saudara. Dan kadang kita juga melihat Tuhan bahwa kita melihat kelebihan seseorang, saudara, kita mulai ciut, wah dia lebih daripada saya. Nah, itu kadang-kadang itu boleh kita alami dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita melihat dengan mata Tuhan, mata iman, ya saudara, kita tidak melihat, ya kita boleh kita melihat kekurangan kelebihan orang, tapi itu tidak menjadi satu masalah ya buat kita. Kadang-kadang masalah yang kecil bagi Tuhan kita buat besar dalam diri kita. Ya, besar bagi Tuhan tapi kita buat kecil, saudara. Karena apa? Karena kita identik dengan mata ini, kita melihat hal-hal yang kelihatan. Makanya tadi dikatakan bahwa iman itu berbicara tentang hal-hal yang tidak kelihatan, saudara. Pengharapan, iman dan kasih, saudara. Kita berbicara tentang mata. Jadi mari kita terus memakai mata Tuhan, ya, untuk penglihatan kita.
Jadi saudara, biarlah matamu terus memandang ke depan dan tatapan matamu tetap terus, ya, tatapan matamu tetap. Saya katakan tadi bahwa terus di sini artinya tidak berhenti-henti. Iblis berusaha, saudara. Itu musuh yang paling, ya, terlebih musuh dalam diri kita sendiri. Iblis berusaha untuk menghentikan tatapan mata kita ini kepada Tuhan. Pada saat kita diizinkan Tuhan untuk mengalami satu mungkin masalah yang besar dalam kehidupan kita, kita mulai terobsesi dengan masalah kita. Karena iblis mau, ya, pada saat engkau menghadapi masalah, kita mulai lihat terus, kita lupa, kita tak menyadari bahwa ada satu pribadi yang sedang memperhatikan kehidupan kita, saudara, yaitu Tuhan kita, Yesus yang telah memilih saudara dan saya. Tuhan izinkan kita untuk kita mengalami dulu itu masalah kita, saudara. Apakah kita ini berseru kepada Tuhan? Apa kita berserah kepada Tuhan? Apa kita percaya kepada Dia yang sanggup melepaskan kita dari setiap masalah kita? Ya, namanya kita masih hidup dalam dunia, kita tetap ada masalah. Makanya dikatakan ada masalah, tapi kalau kita mata kita tertuju pada Tuhan, kita akan kuat melewati. Bukan berarti kita tidak ada masalah. Kita diizinkan ada masalah, tetapi apakah kita minta kekuatan dari Tuhan untuk melewati semua masalah yang kita alami, saudara? Makanya dikatakan bahwa iblis berusaha untuk menipu, untuk memberikan tipu dayanya, mengalihkan pandangan kita supaya kita tidak melihat lagi kepada Tuhan. Tapi kita terus dan terus melihat kepada diri kita sendiri. Ya. Tetapi saya percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan tidak pernah lepas tangan, saudara. Kalau kita mungkin bisa lepas tangan kita untuk memegang tangan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lepas tangannya untuk memegang kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau kita, saudara, kalau kita berusaha untuk memegang Tuhan, tapi masih bisa terlepas, saudara. Tapi kalau Tuhan percaya, kalau Tuhan pegang hidupmu dan hidupku, Tuhan tidak pernah lepas tangannya untuk memegang kehidupan kita. Meskipun kita mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupan kita, tapi Tuhan, ya, Dia tahu kemampuan saudara dan saya. Dia tahu kekuatan kita terbatas. Makanya Tuhan tidak pernah lepas tangannya untuk memegang kehidupan kita, karena Dia tahu bahwa kita ini istimewa di hadapan Tuhan, bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi itu yang kita harus tahu, saudara. Karena kita tertipu, oh saya kan begini-begini saja, tapi ingat bahwa kita dipilih Tuhan karena kita istimewa. Saudara, kalau istimewa itu iblis tidak mau. Dia tidak mau, dia berusaha akan melepaskan kita dari kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Karena dia tahu, dia tidak mau kalau kita ini menjadi anak-anak yang terang, anak-anak Tuhan. Dia mau supaya kita ini hidup, dia mau menjadi pengikut Dia. Makanya dia berusaha untuk bagaimana caranya supaya kita ini lepas dari Tuhan. Tapi ingat Tuhan, kita adalah Tuhan yang setia. Meskipun kadang-kadang kita tak setia, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Nah, itulah istimewanya Tuhan kita. Kita harus bangga memiliki Tuhan Yesus yang sudah pilih hidup kita, yang sudah angkat hidup kita dari tadi yang tidak benar menjadi benar, yang tadi layak, yang tidak layak menjadi layak. Itulah Tuhan kita. Jadi kita harus bangga, saudara. Bukan bangga karena kita memiliki hal-hal yang kita mungkin lebih dari orang lain, enggak. Tapi kita bangga karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, saudara. Nah, dikatakan bahwa berikutnya tempuhlah jalan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, saudara. Janganlah menyimpang, satu perintah, ya, satu larangan kepada kita. Janganlah engkau menyimpang ke kiri dan ke kanan, saudara. Pada saat Yosua diberikan tongkat estafet untuk memimpin bangsa Israel, saudara, Tuhan berkali-kali mengatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena Tuhan sudah tahu pada sepanjang perjalanan, ya, perjalanan nanti akan memimpin bangsa Israel berperang dan sedemikian rupa, Tuhan tahu betul akan terjadi hal-hal penyimpangan. Makanya diingatkan terlebih dahulu. Saudara, apakah kita juga seperti itu? Demikian Tuhan mengingatkan kita, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan, saudara. Kejahatan ini bukan hanya berbicara tentang hal bunuh-membunuh, tapi kejahatan kalau kita menyimpan suatu hal dalam hati kita, kita tidak bereskan kejahatan di muka Tuhan, saudara. Makanya Tuhan bilang, jangan engkau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena pada saat engkau menyimpang ke kiri dan ke kanan, saudara, maka disitulah mulai satu satu kelemahan yang terus-terus akan mengintimidasi kehidupan kita, saudara.
Jadi janganlah menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi tetaplah engkau ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Ya. Kita tahu bahwa ada banyak hal yang membuat kita bisa gagal fokus dengan Tuhan. Ya, gagal fokus macam-macam, saudara. Mungkin engkau sedang dalam pekerjaan, engkau sedang karena pekerjaan itu, karena sesuatu hal yang membuat kita gagal fokus, saudara. Karena di sini bukan dikatakan pintar, tapi dia tipu daya itu licik, ya. Dia berusaha untuk membuat kita ini supaya kita ini fokus kita bukan lagi kepada Tuhan, tapi fokus kita kepada mulai hal-hal yang membuat kita enak. Daging secara daging ini enak, saudara. Ya, kita mulai, aduh ini kayaknya dari Tuhan deh. Ya, dari Tuhan, pokoknya semua kita ini kayak dari Tuhan dah pokoknya. Padahal sebenarnya ada tipis-tipis beda-beda tipis, saudara. Tapi kalau kita punya satu hubungan yang kuat dengan Tuhan, kita akan tahu, saudara, bahwa itu apakah ini memang betul-betul membuat saya ini gagal fokus kepada Tuhan, atau ini akan membawa saya terus dekat dengan Tuhan, saudara. Jadi kita harus bisa meminta kepada Tuhan, apakah ini pekerjaan ini membuat saya jauh dari Tuhan atau tidak, saudara. Makanya dia bilang pandangan kita bisa berubah-ubah, saudara. Karena apa? Karena memang kita hanya fokus kepada satu hal, tapi kita tidak mau fokus kepada Tuhan. Makanya Tuhan mau Tuhan membawa kita supaya kita jangan sampai pandangan kita gagal fokus dengan apa yang Tuhan mau, ya. Kadang-kadang kita hari ini kita bisa antusias, menggebu-gebu untuk satu hal, tapi besoknya kita mulai lemah lagi, saudara. Dan itulah, saudara, karena memang tidak bisa kita pungkiri kita hidup sebagaimana kita ada, tapi kita percaya, saudara, itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi adakah satu kesadaran yang cepat dalam diri kita untuk kita bisa kembali kepada Tuhan? Kita tahu bahwa, saudara, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel mereka melihat benar dan dengan mata kepala mereka sendiri melihat bagaimana Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa, ya. Tuhan menolong mereka dari pengejaran bangsa Mesir untuk mereka keluar, ya. Pada saat mereka diperhadapkan dengan lautan yang begitu luas, kadang-kadang mereka sudah nggak bisa berdaya, tapi Tuhan tahu. Mereka lihat semua itu depan mata mereka, dan tulah-tulah yang diizinkan terjadi kepada bangsa Mesir, bangsa Israel lihat betul bagaimana penyertaan Tuhan bagi mereka. Tapi dikatakan pada saat mereka Tuhan bawa, Tuhan izinkan mereka ada di padang gurun. Pada saat Tuhan izinkan mereka untuk mengalami, ya, perjalanan mereka yang begitu panjang, mereka mulai melihat. Tadinya mereka melihat mujizat-mujizat yang Tuhan perbuat. Pada saat mereka minta makanan, minta roti, Tuhan kirim mana. Pada saat mereka minta daging, Tuhan kirim burung. Itu perbuatan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itu mereka lihat semua dengan mata. Pada saat mata mereka itu fokus kepada Tuhan berbuat. Tapi pada saat mereka mulai berjalan sesuai dengan berjalannya waktu, saudara, mata mereka mulai tidak lagi fokus kepada Tuhan, tapi mulai fokus kepada hal kedagingan mereka. Nah, maka disitulah mulai hati mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Terkadang juga kita seperti itu. Sesuai berjalannya waktu, saudara, kita berjalan, kita tidak melihat sesuatu hal yang terjadi pada saat kita berdoa kepada Tuhan. Kayaknya tidak ada apa-apa yang terjadi. Kita memohon 1 tahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun, tidak ada sesuatu hal yang terjadi. Saudara, kita mulai fokus kita kepada apa yang kita alami. Kita mulai lupa bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah lupakan janjinya, saudara. Nah, disitulah mulai hati kita mulai ada persungutan, mulai ada kecewa, mulai ada bermacam-macam. Karena apa? Karena fokus kita itu mulai kepada masalah-masalah yang kita alami, hal-hal yang kita alami. Mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin yang muda berdoa mungkin untuk
yang ada macam jodoh atau pekerjaan atau sekolah atau apa saja. Nah, diizinkan untuk kita alami, diizinkan untuk kita menghadapi itu. Apakah kita ini masih pada saat kita memohon kepada Tuhan dengan penantian yang panjang, masihkah mata kita ini masih ada kepada Tuhan? Masihkah kita melihat, masihkah kita mengingat, masih kita menanti dengan setia dengan apa yang Tuhan janjikan? Bangsa Israel mereka tidak setia, mereka tegar tengkuk, ya, mereka bersungut-sungut karena mereka mau pada saat mereka minta langsung ada, saudara. Tapi Tuhan mau mengizinkan untuk kita mengalami proses daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini dilihat apakah hati kita ini betul-betul murni di hadapan Tuhan. Apakah hati kita ini benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah hati kita ini benar-benar kita serahkan kepada Tuhan? Bangsa Israel hanya melihat mujizat daripada Tuhan pada saat mereka menantikan pemimpin mereka Musa lama turun dari waktu Tuhan dibawa Gunung Sinai. Mereka tidak sabar untuk menanti. Akhirnya mereka melakukan dengan hal-hal yang kelihatan saja, saudara. Nah, saya percaya saudara, kita semua bukan seperti bangsa yang tegar tengkuk, tapi kita adalah bangsa yang mengasihi, bangsa orang yang mengasihi Tuhan. Kita adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Jadi tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Kita umat kepunyaan Tuhan. Tuhan sudah memilih kita untuk menguduskan kita supaya kita ini tidak seperti bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan, itu bangsa Israel yang tegar tengkuk sebelum secara jasmani, saudara. Kita adalah bangsa Israel yang secara rohani. Tuhan mau supaya mata kita ini hanya tertuju kepada Tuhan. Ya. Kemudian dikatakan bahwa janganlah menyimpang kanan atau kiri, jauhkanlah kakimu dari segala kejahatan. Kita baca dulu dalam Ibrani pasal yang ke-12, saya katakan tadi, Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang pertama dan yang kedua. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Dikatakan nasihat supaya bertekun dalam iman, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kedua, marilah kita melakukannya. Melakukan apa, saudara? Melakukan perlombaan iman kita. Perlombaan kita berjuang dari hari ke hari dalam pengiringan kepada Tuhan, sebagai kita orang yang pilihan Tuhan. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, kepada Yesus, saudara. Kita semua adalah perlombaan iman, ya. Perlombaan, orang yang berlomba itu pasti akan punya tujuan supaya dia menang, saudara. Supaya menang dari perlombaan itu dan akan mendapatkan hadiah. Kita juga seperti itu dalam perlombaan iman kita. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi perjuangan kita adalah melawan penguasa-penguasa di udara yang berusaha untuk melemahkan iman kita, yang berusaha untuk membuat mata kita ini gagal fokus kepada Tuhan. Itu adalah penguasa-penguasa di udara. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita, ya, dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, saudara. Kita memang manusia yang gak sempurna, tapi kita akan menuju, Tuhan membawa terus kita untuk menuju kepada kesempurnaan. Jadi kita jangan hanya puas dengan apa yang kita alami sekarang. Udah saya terima Yesus, sudah dibaptis, ya, sudah ke gereja setiap hari Minggu, udah cukup dah. Pokoknya fine-fine aja semuanya. Tapi kita tidak berlomba untuk kita memperoleh hal-hal yang lain lagi dari Tuhan. Tuhan mau kita ini supaya kita mau berlomba dalam perlombaan iman. Bukan berlomba untuk bersaing dalam hal-hal yang lain, saudara. Karena ada orang berlomba untuk persaingan yang gak sehat. Tapi kita boleh berlomba bersaing dalam hal, karena saya lihat dia maju, ya, saya semangat, ya, saya juga harus begitu. Saudara, begitu. Karena kalau dunia dia berlomba untuk bersaing, untuk saling menjatuhkan.
tapi kita berlomba dalam perlombaan iman supaya kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, bertumbuh bersama dengan Tuhan, supaya yang lain juga boleh tidak ketinggalan, saudara. Kadang-kadang kita mau sendiri, mau maju sendiri, saudara. Kita mau bertumbuh sendiri tanpa kita melihat, ya, tanpa kita melihat orang lain udah ketinggalan jauh. Kita harus bagaimana caranya kita hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup bertumbuh bersama, berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di sana. Ya, dikatakan berikutnya bahwa memimpin kita kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ya, ini Yesus sudah memberikan contoh. Ya, kita bukannya juga harus memikul salib seperti Tuhan, tapi kita pikul salib ini kita harus, dikatakan orang ikut Tuhan harus pikul salib setiap hari. Pikul salib itu apa? Ya, untuk melawan setiap ego kita. Itu pikul salib. Ya. Menerima setiap apa yang memang orang lain katakan kita tidak betul, tidak, perkataan-perkataan yang itu kita harus hadapi. Pikul salib. Sangkal diri, saudara. Itu Tuhan mau. Menyangkal diri ini tidak gampang. Menyangkal kedagingan kita tidak gampang. Dan kita butuh Tuhan di dalam menolong kita untuk setiap harinya, dalam menyangkal keegoisan kita, ego kita, apa saja ya yang merintahi kita untuk kita mengiring kepada Tuhan. Ikut salib, sangkal diri, ya, dan ikut Tuhan, saudara. Kemudian dikatakan bahwa mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Tuhan sudah menanggung semua kehinaan kita. Tuhan sudah tanggung itu semua supaya apa? Supaya kita menerima kemuliaan dari Tuhan, saudara. Nah, kita katakan bahwa apa saja yang membuat kita, ya, apa saja yang membuat kita ini gagal fokus kepada Tuhan. Yang pertama, karena kita selalu melihat ke belakang, saudara. Kita mau maju, tapi kita selalu lihat ke belakang. Tuhan mau kita maju, tapi kita lihat terus ada apa di belakang sana, saudara. Lihat bangsa Israel pada saat saya tekankan bahwa bangsa Israel itu tidak gagal masuk ke tanah Kanaan. Karena satu memang mereka bersungut-sungut, mereka terus melihat, wah, kalau di Mesir kemarin, waktu di Mesir semua makanan enak-enak, meskipun mereka ditindas, ya, dijajah oleh bangsa Mesir, tapi melihat mereka lihat itu semua enak. Karena apa? Enak bagi daging, tapi tidak enak buat roh mereka. Karena apa? Karena roh selalu bertentangan dengan daging. Kita baru dengar, ya, khotbah ibu gembala kita bahwa kita harus dipimpin oleh roh. Nah, untuk hidup dipimpin oleh roh memang harus bertentangan dengan daging. Nah, seperti itulah, saudara. Kita kadang-kadang Tuhan mau supaya kita ini tetap pandangan kita lurus ke depan, tapi kita berusaha dengan kedagingan kita ini, kita terus melihat ke belakang, ada apa? Karena di belakang itu membuat kita selalu melihat yang enak-enak di belakang sana, tapi tidak enak buat roh kita. Makanya orang gagal fokusnya kepada Tuhan karena ya tadi itu, kita melihat masalah kita melihat hal-hal yang membuat kita ada apa, saudara. Makanya, saudara, Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, kita buka dalam Lukas pasal yang ke-9. Ini karena orang selalu melihat ke belakang, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lukas pasal yang ke-9 ayat 62. Yesus berkata bahwa setiap orang yang membaca itu, Lukas pasal yang 9 ayat yang ke-62. Jadi kalau kita mau maju bersama dengan Tuhan, jangan lagi lihat kelemahanmu, jangan lagi lihat yang lain. Lihat, ingat, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah mengangkatnya. Kau milik kita semua, maka Tuhan juga akan memberikan kita kemampuan untuk kita boleh berjalan menatap terus kepada Tuhan. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-62. Di sana Yesus berkata kepada orang yang sedang membaca, Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-62, ya, dengan judul berikutnya hal mengikut Yesus. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah, saudara. Tapi setiap orang siap untuk membaca, ya, siap ini untuk melakukan satu aktivitas pekerjaan. Tetapi kalau dia
selalu menoleh ke belakang. Firman Tuhan berkata, maka ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, hal-hal apa saja yang membuat kita ini yang selalu kita menoleh ke belakang? Tuhan sudah mengangkat kita, kita selalu melihat, waduh saya gak berdaya dan saya gak bisa. Saya gak bisa seperti dia itu. Saya gak bisa, pokoknya saya gak bisa. Saudara, Tuhan itu sudah menganugerahkan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Tuhan kita luar biasa, maka kita juga adalah anak-anak Tuhan yang menjadi luar biasa, saudara. Nah, kalau kita selalu pegang dengan apa yang menjadi satu pegangan kita membuat kita tidak maju, saudara, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita ini menjadi orang-orang yang betul-betul maju dalam Tuhan, saudara. Makanya dikatakan bahwa yang membuat kita gagal fokus kepada Tuhan karena janganlah kita sering-sering menoleh ke belakang. Kita boleh sekali-sekali melihat, itu jadi satu pelajaran bagi kita untuk kita boleh maju bersama Tuhan. Tapi kalau kita keseringan melihat, kapan kita bisa majunya di dalam Tuhan? Ya, jadi kita harus melihat Tuhan yang memilih saya, Tuhan yang sudah mengangkat saya. Saya harus lihat kepada Tuhan, dan Tuhan juga yang akan menuntun langkahku untuk mulai maju bersama dengan Tuhan. Yang kedua dikatakan, mengapa orang sering gagal fokus? Karena dia selalu melihat sekeliling. Membuat kehidupannya selalu gagal fokus. Contoh, masih dengar suara saya? Masih kencang kan? Tanpa ini. Agak mundur sedikit. Jadi salah satu yang membuat kita gagal fokus dengan Tuhan, yaitu karena kita selalu sering melihat sekeliling kita. Ada apa di sekeliling kita? Ada apa di sekeliling kita? Ada apa yang Tuhan izinkan kita lihat di sekeliling kita? Ada saja yang membuat kita gagal fokus kepada Tuhan, saudara. Jadi makanya Tuhan tadi berkata dalam Amsal itu, matamu itu harus tertuju ke depan, jangan lihat di sekelilingmu. Karena apabila mata kita melihat sekeliling kita, saudara, itu yang akan membuat kita, mulai. Saya katakan tadi, mulai kita melihat kelebihan seseorang, mulai kita melihat kekurangan seseorang, mulai kita melihat yang kebaikan, mulai kita melihat buruk yang buruk indahnya, karena kita selalu lihat di sekeliling kita, saudara. Petrus, waktu dia diizinkan, semua tahu tentang Petrus. Siapa pernah ikut sekolah minggu? Dulu kita pernah ikut sekolah minggu. Petrus diizinkan Tuhan, dia melihat pada saat matanya fokus kepada Tuhan, pada saat dia melihat Tuhan berjalan di atas air, saudara. Matanya itu fokus kepada Tuhan. Dia katakan bahwa Tuhan, apakah engkau itu Tuhan? Dia berkata bahwa dia boleh berjalan. Tuhan bilang, oke, maju, berjalan. Nah, pada saat dia berjalan, tidak melihat di sekeliling dia mulai melangkah dengan matanya hanya fokus kepada Tuhan, dengan matanya hanya melihat kebesaran Tuhan, dengan dia matanya hanya tertuju kepada Tuhan yang begitu luar biasa berjalan depan dia. Yang nggak bisa tuh berjalan, dia tidak rasa dia berjalan di atas air. Dia berjalan, saudara, di atas air. Tetapi pada saat dia merasa dia mulai ada satu yang membuat dia matanya itu mulai menyimpang, mulai nggak fokus lagi kepada Tuhan, maka disitulah dia mulai tenggelam, saudara. Sama, saudara, dengan kita. Pada saat kita fokus hanya kepada Tuhan, kita tidak tahu kita berjalan di atas masalah kita. Kita lupa akan masalah kita. Kita lupa akan sesuatu hal yang membuat kita itu ciut di hadapan Tuhan. Kita lupa semuanya karena kita fokus kita hanya kepada Tuhan. Kita melihat Tuhan itu besar dengan masalah saya. Tapi pada saat engkau terobsesi dengan masalahmu, maka disitulah kita mulai tenggelam, terbawa dengan masalah kita. Kita tak kuat lagi. Akhirnya kita mulai hari demi hari kita mulai jauh dari Tuhan. Kita tidak ada kekuatan untuk kita berubah di hadapan Tuhan. Karena kita hanya lihat, wah, masalah saya besar, saya nggak bisa berbuat apa-apa, pekerjaan
kita mulai nggak seperti orang lain, kita mulai, aduh Tuhan tak sayang sama saya. Pada saat kita mungkin pekerjaan kita lebih daripada orang lain, kita mulai bangga dengan pekerjaan kita, kita lupa dengan Tuhan. Bahwa semuanya adalah Tuhan yang memberi. Makanya situ mulai kejatuhan kita mulai jatuh, kita lupa. Saudara, Tuhan mau supaya Tuhan kita fokus. Supaya apa? Tujuan Tuhan itu supaya kita jangan terobsesi dengan masalah, jangan terpengaruh dengan masalah kita. Masalah boleh ada datang, karena kita masih hidup di dunia ini selalu ada masalah. Tapi apa kita boleh berjalan di atas masalah kita, saudara? Terkadang kita tidak berjalan dalam masalah kita, berjalan ya masalah yang lebih besar membuat kita kecil di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita berjalan di atas masalah kita, saudara, masalah kita kecil yang kita lihat dan kita mampu melalui itu semua, dan kemenangan Tuhan akan berikan kepada kita, saudara. Jadi kita jangan mau tertipu dengan apa yang iblis mau berhadapan kepada kita pada saat kita berjalan dengan Tuhan. Karena memang itu, kita tidak akan pernah berhenti, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau, ya, pada saat kita berjalan dengan Tuhan, biarkan Tuhan yang memegang kehidupan kita, biarkan Tuhan yang memegang hidup kita. Jangan kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kita berjalan, ya, maka kita akan gampang jatuh. Tapi biarkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan yang akan sanggup pulihkan, saudara. Kalau hari ini kau belum melihat sesuatu hal yang terjadi, ingat bahwa janji Tuhan tidak ada amin. Penyertaan Tuhan luar biasa. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri, tapi Tuhan akan sanggup mengangkat kita pada saat kita ada dalam tengah-tengah kehidupan yang seakan-akan membuat kita tak berdaya. Tapi Tuhan sanggup mengangkat kita. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan sanggup, ya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin bagi manusia, tak mungkinlah dia begitu berubah, tak mungkinlah dia sudah terlalu pintar. Ada kata tidak mungkin bagi Tuhan, semua mungkin. Tetapi apa kita berserah kepada Tuhan, apa kita percaya sungguh-sungguh kuasanya itu hebat dan dahsyat untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi kita sendiri. Nah, itu janji Tuhan. Jadi kita tahu bahwa ada banyak contoh-contoh di Alkitab yang mengajarkan kita untuk kita boleh tidak melihat, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saudara, pada saat Daud berperang dengan Goliat, mengalahkan Goliat, ya, kalau dia lihat dirinya kecil, dia tidak akan bisa mengalahkan Goliat. Tetapi Tuhan izinkan, ya, Daud dikatakan bahwa matanya hanya fokus kepada Tuhan. Engkau boleh datang dengan lembing tombak, tapi aku datang dengan nama Tuhan, aku akan pasti menang. Saudara, betul. Karena apa? Karena dia tahu betul bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang punya mata tapi tidak bisa melihat, bukan Tuhan yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar doa-doanya. Dia tahu betul. Tapi terkadang kita saat kita berjalan, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan luar biasa, tapi kita kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa pandangan mata Tuhan itu selalu tertuju kepada kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari akan hal itu. Akan banyak hal-hal yang diizinkan, ya. Kita tahu bahwa dunia sekarang melihat bahwa banyak Tuhan-Tuhan yang lain, tapi Tuhan yang tidak sanggup menolong mereka pada saat mereka mengalami masalah, saudara. Tapi kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, bukan Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih saudara dan saya, saudara. Jadi kita ini harus pegang, harus kita alami dalam kehidupan kita. Makanya Daud, dia benar-benar melihat pertolongan Tuhan, dia benar-benar melihat betapa luar biasanya Tuhan. Jadi pada saat dia melihat berperang untuk melawan Goliat, dan satu hal yang dia percaya bahwa Tuhan yang sanggup menolong dia dari terkaman singa, Tuhan yang sama juga akan sanggup menolong dia untuk melawan, meskipun orang besar, ya, meskipun orang yang dikatakan bahwa Goliat itu adalah tingginya seberapa meter, saudara? Saudara ingat? 3 meter kalau nggak salah, ya. Nah itu bahwa kita tahu bahwa Goliat yang sekarang ini juga, ya mungkin kita lihat sebesar apa Goliat yang saudara dan saya lihat di depan mata kita, saudara. Tapi tidak itu jadi satu penghalang, karena kita tahu bahwa Tuhan saya yang sembah, Tuhan yang menolong Daud, Tuhan yang sama juga akan menolong saudara dan saya. Kemudian apalagi saudara, contoh di Alkitab, Yusuf meskipun dia dikatakan bahwa bukan orang jauh-jauh banget, ya, memang orang saudara sekandung yang berusaha untuk berusaha untuk melenyapkan dia, tapi dia tidak melihat tuh kelemahan saudara-saudaranya. Dia melihat Yesus, dia melihat Tuhan yang selalu menolong dia. Nah itu yang membuat dia sanggup. Dia melihat karena matanya
Seandainya matanya fokus kepada masalah saudara-saudaranya yang membuat dia, yang sudah mau menjatuhkan dia, membuang dia ke sumur, yang menjual dia ke tanah, ke menjual dia untuk dijadikan budak, saudara. Tapi dia tidak melihat tuh, dia lihat fokusnya hanya kepada Tuhan. Sehingga apa, saudara? Pada saat dia hanya fokus kepada itu, Tuhan mengangkat kehidupan dia, saudara. Jadi kalau saudara dan saya, ya, kita diizinkan Tuhan mengenal hal sama seperti ini. Mungkin saudara-saudara kita mungkin membenci kita, saudara-saudara kita mungkin tidak sayang kepada kita, saudara-saudara kita siapa saja, saudara. Ya, saudara dekat, saudara jauh, yang berusaha untuk mungkin berkata-kata dengan hal-hal yang tidak baik tentang diri kita, saudara. Tapi kalau kita fokus hanya kepada itu, kita ingat terus, saudara, kita tidak akan melihat cara Tuhan bekerja dalam diri kita dan dalam diri orang-orang di sekitar kita juga, saudara. Makanya tadi dikatakan jangan lihat sekeliling kita. Kalau lihat sekeliling kita, kita akan gampang jatuh, kita akan gampang lemah dan gampang menyerah dengan semua keadaan yang kita alami. Jadi hanya lihat kepada Tuhan, karena Tuhan banyak cara untuk merubah kehidupan kita, membawa kita kepada satu kemenangan yang satu, kepada kemenangan yang lain, dan juga yang membawa kita kepada kemuliaan demi pada kemuliaan saudara. Nah, itu janji Tuhan. Janji Tuhan harus kita percaya dan pegang. Ya. Jadi, saudara, kita lihat siapa lagi yang contoh-contoh di Alkitab ada banyak, saudara, yang mata mereka hanya fokus kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau mereka melihat masalah mereka, ya, mereka melihat bahwa mereka akan diizinkan untuk mereka harus dimasak di dapur api yang begitu luar biasa. Tapi mereka melihat Tuhan tuh, mereka pandang kepada Tuhan. Meskipun hari ini Tuhan tidak tolong, ya, kepercayaan mereka, iman mereka tetap kepada Tuhan. Tapi kita namanya masih manusia, kita masih berjalan, ya. Hari ini kita melihat pertolongan Tuhan, kita mulai ragu, apa betul-betul enggak ini, ya? Betul enggak ini dari Tuhan, betul enggak ini dari Tuhan, betul enggak dari Tuhan, saudara? Selalu kita bertanya kepada begitu, bertanya itu dalam diri kita sendiri. Jangan-jangan hanya kata orang, ya. Tapi kita mulai hari ini, kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita jangan lihat kepada apa yang engkau alami, tapi lihat kepada Tuhan yang sedang bekerja, mengerjakan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang membuat kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih lagi membawa kita pengenalan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan di Ayub dikatakan bahwa kita kenal Tuhan bukan lagi lewat kata orang, tapi kita kenal Tuhan karena kita mengalami kita dengan Tuhan, sehingga membuat mata kita itu hanya tertuju kepada Dia. Jadi saudara bersyukur, ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Bersyukur, kita bangga karena kita memiliki Allah yang hidup. Bersyukur dan bangga karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya dipilih sekedar dipilih, tapi Tuhan mau supaya kita ini adalah menjadi orang-orang yang memiliki satu kesaksian yang hidup bagi banyak orang, saudara. Dan itu akan mengalami proses demi proses. Tapi ingat, proses Tuhan akan membawa kita kepada kesempurnaan dan akan memurnikan kehidupan kita, pengiringan kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita tidak lewat proses, Tuhan kita tidak akan pernah tahu apakah kita murni ikut Tuhan apa enggak. Apakah kita murni mengasihi Tuhan apa enggak. Apakah kita hanya karena ya ikut-ikutan, sekedar ikut-ikutan, tapi kita tidak mau ikut-ikutan. Kita mau supaya kita benar-benar kita alami dalam diri kita sendiri, saudara. Nah, kalau kita sudah alami dalam diri kita sendiri, kita akan tidak gampang, ya, terbawa arus. Meskipun kita hidup di dunia, tapi kita tidak seperti orang dunia, tidak serupa dengan orang dunia. Meskipun kita mungkin di tengah-tengah orang yang tidak seiman, tapi kita tidak seperti orang yang tidak beriman, saudara. Kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak beriman, tapi kita harus memiliki iman kita kepada Tuhan. Nah, itu kita akan membawa satu pengaruh di dalam kehidupan atau orang-orang di sekeliling kita. Jadi kita jangan terpengaruh, tapi kita harus membawa pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, itu tidak gampang, kita harus lewati. Tapi saya percaya Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Kalau Dia menyertai, sekali Dia mengatakan Dia menyertai, pasti selamanya. Sepanjang kehidupan kita ada dalam penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan berkata Dia melindungi kita, kemanapun kita pergi, Tuhan pasti melindungi kita. Meskipun ada hal-hal yang kita alami, tapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita, saudara. Jadi ini satu dorongan bagi kita supaya jangan pernah berhenti di satu tempat, jangan satu titik
penglihatan kita, tapi ingat, kita harus melihat. Pandang jauh ke depan, ada apa yang Tuhan sediakan di depan kita, saudara. Dan hari ini kita alami, besok mungkin. Nah, besok lusa, saudara. Jadi kita harus bersabar, kita bertekun dengan Tuhan. Kita harus memiliki iman pengharapan kepada Tuhan. Karena suatu saat kita akan mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dan itu akan membuat kita terus memiliki satu dorongan, semangat untuk kita tidak pernah berhenti. Hanya satu tempat, hanya satu pada persoalan, tapi kita harus melihat betapa Tuhan kita yang hebat, betapa Tuhan kita yang begitu mengasihi kita, saudara. Itu sungguh mengasihi saudara dan saya. Kita harus selalu berharga di mata Tuhan. Jadi itu yang Tuhan rindukan kepada kita semua. Mari kita jangan gagal fokus kita kepada Tuhan, tapi kita biarlah hanya terus fokus sehingga rancangan Tuhan kepada saudara dan saya itu akan terjadi, kita alami. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan hal-hal yang buruk kepada kita, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan menjadikan kita semua adalah orang-orang yang menjadi orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Jadi mari Bapak Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang singkat hari ini membawa kita supaya kita diingatkan lagi. Ya, kalau kita sudah banyak menghadapi mungkin masalah, tapi jangan terobsesi dengan masalah. Ingat, kita lihat kepada Tuhan. Dia yang akan sanggup melepaskan kita, Dia yang akan sanggup mengangkat kita, Dia yang akan sanggup membebaskan kita, dan Dia akan sanggup ya membawa kita menjadi orang-orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan, di firman Tuhan, semoga kita semua boleh belajar lagi. Kalau selama ini mungkin matamu tidak lagi fokus kepada Tuhan, kepada masalahmu, kepada pekerjaanmu, kepada apa saja yang membuat engkau lupa kepada Tuhan. Mari hari ini kita diingatkan Tuhan supaya kita mulai melihat lagi kepada apa yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus ada perubahan demi perubahan. Ya, kadang-kadang kita tak sanggup, tapi Tuhan yang kuat itu akan memberikan kesanggupan. Kalau kita mau berubah di hadapan Tuhan, mari ada tindakan, ada usaha dalam kehidupan kita supaya kita mau berubah dalam Tuhan. Tapi kalau kita berkata mau berubah, tapi kalau tidak ada usaha juga tidak akan berbuah apa-apa. Haleluya, mari di musik saya undang untuk maju ke depan. Harus connect ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kami yang ajaib. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami mempercayai Engkau dalam kehidupan kami setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, untuk mau berjalan bersama dengan Engkau itu bukan perkara yang mudah. Dan kami harus melawan semua keinginan daging kami Tuhan Yesus. Semua keinginan kehendak kami Tuhan. Tuhan mengikuti kehendak-Mu Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan Engkau mau supaya kami terus memandang kepada-Mu. Engkau yang sudah memilih kehidupan kami, Engkau yang sudah mengangkat kehidupan kami Tuhan, Engkau sudah melayakan kehidupan kami. Engkau mau supaya kami terus tatapan mata kami hanya tertuju kepada Engkau, bukan tertuju kepada yang lain-lain yang membawa kami jauh daripada Engkau, yang membuat iman kami lemah. Tapi Engkau mau supaya kami hanya melihat kepada kuasa-Mu yang besar itu. Engkau mau supaya kami melihat, Engkau mau supaya kami berjalan di dalam atas masalah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus yang selalu menjadi penolong dalam kehidupan kami, yang selalu mengingatkan kami Tuhan pada saat kami menyimpang ke kiri dan ke kanan. Roh Kudus, Engkau selalu mengingatkan kami untuk kami tetap ada di dalam koridor-Mu, koridornya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan, kami bangga ya Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan kami ada apa-apanya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan Yesus, mari tuntun terus langkah kami Tuhan. Kami hanya mau berserah kepada Engkau. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sanggup pulihkan keadaan kami Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sudah menolong Daud, Tuhan sudah menolong Yusuf, Tuhan yang sudah menolong Tuhan Yesus tokoh-tokoh yang ada dalam kitab. Kami percaya Tuhan Engkau juga Tuhan yang sama juga akan menolong kehidupan kami Tuhan Yesus untuk menghadapi hari-hari yang kami lewati Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan hari-hari ke depannya bukan perkara-perkara yang mudah, tapi kami tahu Tuhan Yesus hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari yang membawa
perusahaan untuk boleh makan kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada satu pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kami, yaitu Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau ajaib. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Berpujilah namamu Tuhan untuk selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.